Hi guys, welcome back to Hyuga Classroom. Let's learning and sharing. はい、皆さん、今、2021年になりましたね。遅くても新年明けましておめでとうございます。去年お疲れ様でした。今年もどうぞよろしくお願いします。皆さんも今年から幸せに元気でもっと頑張ってください。Nah teman-teman, terima kasih bantuannya untuk tahun lalu, kemudian untuk tahun ini juga mohon bantuannya. Semoga teman-teman juga selalu bahagia dan sehat selalu dan tetap terus semangat. Nah, jumpa lagi ya di Hyuga Classroom dan kayaknya udah lama banget saya nggak bikin video di sini ya. Nah, hari ini di video kali ini adalah tentang bahasanya Bahasanya itu tentang kosakata. Nah, jadi kita langsung aja ya. Kita akan belajar tentang kosakata dalam bahasa Jepang. Oke ya. Jangan minasan, benkyou shimashou. Ya, kosakata atau dalam bahasa Jepang disebut juga dengan kotoba. Dalam bahasa Jepang itu kotoba itu artinya dalam bahasa Indonesia itu kosakata, teman-teman ya. Nah, kotoba atau kosakata itu dalam bahasa Jepang dibagi menjadi 3. Yang pertama ada meishi. Meishi itu adalah kata benda, oke? Kata benda. Kemudian setelah meishi ada doshi. Doshi itu kata kerja. Kemudian yang ketiga ada keiyoshi. Keiyoshi itu artinya kata sifat. Oke, sekarang saya akan jelasin satu-satu dulu dari meishi, doshi, kemudian keiyoshi. Oke ya, kita lanjut ya. Meishi atau kata benda. Nah, di sini contohnya kata benda ada televisi, kemudian ada juga barang-barang yang lain ya, nggak cuma televisi tapi berbagai macam benda namanya juga kata benda. Nah, televisi itu apa sih dalam bahasa Jepangnya? Dia adalah terebi ya. Terebi ditulis menggunakan katakana. Bisa diperhatikan ya di sini hurufnya katakana. Kalau minasan lupa huruf katakana ini seperti apa, silahkan lihat video saya yang awal-awal lagi. Kemudian ada gambar pohon di sini. Nah, pohon dalam bahasa Jepang adalah ki. Minasan ingat video saya sebelumnya tentang kanji, itu ngebahas juga kanji pohon ya. Kemudian ada uang. Nah, ini harus tahu nih bahasa Jepangnya apa. Uang itu adalah okane. Nah, kanjinya seperti ini, bacanya okane ya. Oke, hai, tsugi wa. Selanjutnya ada gitar. Nah, gitar itu dalam bahasa Jepang adalah gita ya, panjang di belakangnya. Kemudian ditulis menggunakan huruf katakana juga, jangan lupa. Kemudian selanjutnya ada mobil. Nah, si putih ini ya, si mobil ini dalam bahasa Jepang itu biasanya disebut kuruma ya. Bisa juga jidosha, tapi untuk mobil yang biasanya sering kayak mobil pribadi itu dia nyebutnya kuruma. Kanjinya seperti ini ya, teman-teman. Kemudian yang ketiga ada gambar dasi di sini. Nah, dasi itu apa, teman-teman? Dasi itu berasal dari necktie atau berasal dari bahasa Inggris yaitu necktie, maka bahasa Jepangnya adalah nekutai dan ditulis menggunakan huruf katakana. Oke ya, kita lanjut lagi. Ini adalah meishi, sekali lagi kata benda. Next, doshi. Doshi atau kata kerja ya. Dalam bahasa Indonesia, kata kerja itu adalah sesuatu hal yang berhubungan dengan aktivitas, sesuatu yang kita lakukan, itu namanya kata kerja. Makan, minum, dan lain sebagainya ya. Oke, di sini saya punya contoh gambar orang berlari. Berlari itu dalam bahasa Jepang adalah hashirimasu ya. Kanjinya seperti ini, bacanya hashirimasu. Hashirimasu itu berlari. Kemudian ada makan. Nah, makan itu dalam bahasa Jepang adalah tabemasu ya. Ini ya, tabemasu kanjinya, jangan lupa ini kanjinya ya, tabemasu. Kemudian ada tidur. Tidur adalah suatu aktivitas yang setiap hari kita lakukan, yaitu nemasu. Seperti itu, teman-teman. Kemudian selain ini banyak banget ya kata kerja itu ya, hal aktivitas yang kita lakukan. Saya hanya memberikan sedikit saja contohnya. Di sini ada contoh lain yaitu belajar. Belajar dalam bahasa Jepang adalah ya benkyou shimasu. Benkyou shimasu ya. Kemudian ada berenang. Nah, siapa sih yang gak suka berenang? Oke, berenang itu dalam bahasa Jepang oyogimasu ya. Oyogimasu kanjinya seperti ini ya, minasan, mengandung unsur air seperti itu. Kemudian memasak. Oke, memasak itu dalam bahasa Jepang ryori shimasu. Nah, kalau kalian perhatikan dari tadi, ke-6 kosakata yang saya contohkan selalu mengandung kata shimasu, shimasu, dan shimasu. Kenapa sih kalau kata kerja pasti ada mas-masnya? Nah, jadi begini.
Dalam bahasa Jepang itu, mas itu merupakan kata kerja dalam bentuk formal atau disebut juga teine ya. Mas itu tergolong teine, maksudnya bahasa yang sopan seperti itu. Karena dalam bahasa Jepang itu ada bahasa formal dan bahasa non formal. Di sini saya jelaskan dulu melalui yang formalnya, karena bahasa non formal itu akan lebih mudah dipelajari ketika kalian sudah memahami bentuk yang formalnya dulu. Makanya kalau ada mas itu belakangnya itu adalah bentuk formal. Sama seperti bahasa Jawa yang dia punya kromo inggil dan ngoko ya, seperti itu. Nah, lanjut. Di sini kata kerja itu sendiri dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Kenapa sih kata kerja itu dibagi menjadi 3 golongan? Nah, nanti Minasang akan tahu setelah kamu memahami bagaimana perubahan-perubahan kata kerja itu. Nah, itulah tujuannya kenapa dibagi menjadi 3, supaya lebih mempermudah juga kita belajarnya ya. Oke, di sini kita akan membahas golongan pertama, yaitu sebelum mas mengandung unsur vokal i. Contohnya ada kaimas yang artinya membeli, machimas menunggu, kaerimas pulang, asobimas bermain, nomimas minum. Ya. Dan di sini bisa diperhatikan ada i, ada ci, ada ri, ada bi, ada mi, semuanya mengandung vokal i di dalamnya ya, teman-teman ya. Itu ciri khasnya seperti itu. Kemudian di sini ada juga contoh lain, kakimas, oyogimas, dan hanasimas. Ya, kakimas menulis, oyogimas tadi sudah berenang, hanasimas berbicara. Semuanya mengandung unsur vokal i, ki, gi, dan shi. Oke, selanjutnya golongan kedua sebelum mas mengandung vokal e. Nah, vokal e itu contohnya ada tabemas, ada kangaemas, ada osiemas. Tabemas makan, kangaemas berpikir, osiemas mengajar. Seperti itu ya, teman-teman. Tapi, nah, ada pengecualian untuk kata kerja golongan kedua. Ada beberapa juga yang dia sebelum mas itu vokal i, tapi dia masuknya ke golongan 2, teman-teman. Kenapa begitu ya? Ya, karena memang kalau misalkan saya ditanya kenapa demikian, jujur saya tidak bisa menjawab karena memang di Jepang itu ada beberapa pengecualian. Contohnya okimas, karimas, orimas, meskipun mengandung ki, ri, tapi dia tuh tetap masuk ke golongan kedua, bukan golongan 1. Seperti itu ya. Tapi nggak apa-apa, kalian nggak usah perlu bingung karena pengecualian itu sedikit. Sebenarnya nggak hanya ini sih, nggak hanya okimas, karimas, dan orimas, tapi ada lagi yang lain. Cuman tidak sebanyak yang kalian pikirkan, jadi akan sangat mudah sekali dibedakan. Dan ketika kalian sudah belajar bahasa Jepang lama, itu secara feeling itu akan jalan, akan tahu, oh ini kata kerja untuk golongan 1, ini kata kerja untuk golongan 2, dan seterusnya, seperti itu. So, kini shinai de gambatte kudasai. Jangan khawatir dan terus semangat. Oke ya. Kemudian golongan yang ketiga itu hanya terdiri dari 2 peserta saja, yaitu kimas dan simas. Kimas artinya datang, kemudian simas adalah melakukan, sesuatu yang dilakukan. Nah, contohnya di sini ada benkyou shimasu. Minasang masih ingat benkyou shimasu artinya apa? Ya, belajar ya. Jadi benkyou kemudian shimasu yang melakukan, jadi belajar. Seperti itu teman-teman, mudah bukan? Nah, oke ya. Sekarang kita lanjut lagi. Ryorisimasu. Ryorisimasu tadi apa? Ya, memasak. Nah, sekarang udah paham kan kenapa kok bentuknya seperti ini. Kemudian, oh ini kata benda, oh ini kata kerja. Seperti itu ya. Nah, sekarang masih ada satu lagi nih teman-teman. Kita lanjut ya. Ada keiyoshi atau disebut juga kata sifat. Keiyoshi atau kata sifat dalam bahasa Jepang itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada ikeyoshi atau kata sifat i. Kemudian yang kedua ada nakeyoshi atau kata sifat na. Nah, apa sih bedanya? Oke. Ikeyoshi atau kata sifat i itu diakhiri dengan huruf i belakangnya. Contohnya ada oki, kemudian ada chisai, ada atsui, ada juga samui yang artinya besar, kecil, panas, dan juga dingin. Nah, selanjutnya contoh lain ada takai, rendah, kemudian cepat, lambat, dan juga dingin lagi. Ada takai, hikui, hayai, osoi, dan sumetai. Kalau minasang perhatikan di sini, ada samui. Kenapa ada 2 ya? Dingin. Fungsinya untuk apa? Nah, dingin yang pertama adalah samui. Di sini untuk
udara atau cuaca. Jadi misalkan udaranya lagi dingin nih, samui kana ne, samui desyo. Misalkan aduh dingin banget ya, itu berarti cuacanya atau apa namanya, udaranya tuh lagi dingin. Tapi kalau dingin yang tsumetai itu fungsinya adalah untuk minuman. Misalkan tsumetai ocha, artinya teh dingin seperti itu ya. Jadi tsumetai lebih kepada minum, biasanya seringnya seperti perbedaannya di situ. Jadi jangan sampai salah karena di Jepang itu memang sedikit berbeda. Kalau kita kan sama ya, dingin apa, dingin makanannya, minumnya, udaranya itu sama. Tapi di sana penyebutannya berbeda. Sekali lagi, kalau samui untuk udara atau cuaca, kemudian tsumetai itu untuk minuman. Tsumetai ocha atau mungkin yang suka kopi dingin ada nggak sih? Tsumetai kohi desu ne. Itu misalkan teh kopi dingin seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nakeyoshi, kata sifat na yang diakhiri dengan huruf na. Jadi nakeyoshi itu belakangnya tuh na ya. Di sini contohnya kirei. Nah, kirei itu sebenarnya kirei na. Ya. Sukina, gengina, jozuna itu semuanya mengandung huruf na di belakangnya, sehingga dia disebut juga kata sifat na atau nakeyoshi. Seperti itu teman-teman ya. Ada kireina cantik, sukina itu suka. Misalkan sukina, kalau ditambahkan dengan kata hito, hito itu orang, berarti sukina hito, berarti orang yang kita sukai. Kemudian ada genki, genki des ya. Ketika mendapatkan des dia nyanyi akan hilang. Nah, nanti akan kita pelajari lebih lanjut lagi khusus kata sifat seperti itu ya. Kemudian ada jozu, yaitu jozuna. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kata sifat itu ada ikeyoshi dan nakeyoshi. Nah, nanti di lain video akan saya bahas lagi secara spesifik. Jadi kata kerja sendiri, kata benda semuanya sendiri, kata sifat juga nanti sendiri lagi. Cara penggunaannya seperti apa nanti akan saya buatkan lanjutannya ya buat teman-teman. Oke. Jadi sampai di sini dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan jangan lupa subscribe, like, and share kalau kalian merasa video ini bermanfaat, dan dukung terus. Semoga Yuga Classroom bisa terus memberikan video yang bermanfaat untuk kalian. Oke ya teman-teman, kokomade korede owarimasu. Jamatane, bye-bye.